Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan meng-share aplikasi yang pernah saya buat, yaitu aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Kenaikan Jabatan bagi karyawan dengan menggunakan metode profile matching, yang dimana metode ini sangat populer dalam menentukan kandidat untuk mengisi jabatan tersebut. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang alur di aplikasi ini, yang dimana aplikasi ini memiliki 3 aktor atau 3 pengguna yang dapat login di aplikasi, yaitu admin, tim penguji, dan pimpinan. Setiap aktor dan pengguna tersebut memiliki peran masing-masing di tiap-tiap menu di aplikasi. Yang pertama yaitu aktor admin, yang dimana admin tersebut bertugas untuk menginput atau membuat penempatan kenaikan jabatan, lalu menambahkan tim penguji, kemudian menambahkan peserta seleksi penempatan jabatan. Aktor yang kedua yaitu tim penguji, di mana bertugas untuk melakukan penilaian terhadap peserta, lalu mencetak laporan ranking penilaian sementara berdasarkan akses login penguji. Yang ketiga yaitu aktor pimpinan, yang dimana pimpinan ini nanti akan melihat hasil seleksi berdasarkan penilaian tim penguji. Selanjutnya, pimpinan tersebut akan memilih kandidat yang berhak untuk menempatkan posisi di jabatan itu. Baiklah, kita akan memulai simulasi metode ini di aplikasi. Kita login terlebih dahulu menggunakan akses login admin. Kemudian akan masuk ke menu-menu admin. Lalu kita pilih menu kenaikan jabatan. Maka akan tampil seperti ini. Dan klik tambah data. Lalu inputlah form kenaikan jabatan. Setelah kita isi semua, maka klik tombol simpan. Lalu data yang kita inputkan tadi akan tampil di sistem. Kalau kita lihat untuk tim penguji atau tim penilai, di sini masih kosong, maka kita klik tombol ini dan isilah daftar nama penguji atau penilai. Berhubung data penilai ada 3, jadi saya masukkan semua. Setelah diisi semua, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk jumlah peserta masih 0, kita klik tombol ini. Dan saya akan memilih 3 peserta yang akan dilakukan penilaian untuk mengikuti penempatan jabatan. Setelah itu, lalu saya klik tombol simpan.
Dan untuk menambahkan sertifikat, klik tombol ini. Sertifikat bisa diisi seperti pelatihan atau sertifikat lain-lainnya. Berikut ini merupakan data yang telah kita isi tadi. Dan untuk mengeditnya, klik tombol ini. Atau untuk menghapus, klik tombol merah ini. Dan tahapan selanjutnya ialah kita akan melakukan pengujian atau penilaian kepada peserta yang telah kita pilih tadi. Kita login kembali menggunakan user tim penguji atau penilai. Di sini saya akan mencoba login menggunakan tim penilai HRT1. Lalu klik biodata untuk melihat biodata tim penilai. Kemudian klik menu penilaian, maka akan tampil data-data penilaian yang pernah dilakukan. Dan kalau kita lihat di sistem ini ada status K, berarti untuk tahapan penilaian sedang berlangsung. Lalu kita klik tombol ini, maka akan tampil halaman untuk penilaian. Untuk melakukan penilaian, klik tombol penilaian peserta. Dan lakukanlah penilaian terhadap peserta tersebut. Di sini saya membatasi untuk perhitungan pemetaan gap, saya memberikan nilai 1 sampai 5. Untuk perhitungan pemetaan gap, di sini saya menggunakan dua aspek, yaitu sikap kerja dan aspek kapasitas intelektual. Lalu setelah kita isi penilaian, maka kita klik tombol simpan. Maka akan tampil nilai-nilai yang telah kita inputkan tadi. Dan kita akan melakukan penilaian peserta yang kedua. Lalu setelah kita isi penilaian, maka kita klik tombol simpan. Lalu kita lakukan penilaian lagi untuk peserta yang ketiga. Untuk referensinya, nanti saya akan sertakan link di deskripsi. Setelah itu kita klik tombol simpan. Setelah kita melakukan penilaian kepada semua peserta, maka sistem akan mendapatkan nilai-nilai otomatis seperti perhitungan pemetaan gap, lalu pembobotan, kemudian perhitungan dan pengelompokan core dan secondary factor. Dan juga akan mendapatkan perhitungan penentuan ranking sementara berdasarkan akses login tim penguji tadi. Lalu kita logout dan kemudian kita akan melakukan pengujian atau penilaian lagi
untuk user HRD 2 dan 3. Kemungkinan saya akan mempercepat tayangan karena untuk pengujian atau penilaiannya itu sama dengan cara penginputan di HRD 1. Lalu kita login kembali berdasarkan user akses pimpinan, yang dimana pimpinan nanti akan melihat laporan dan menentukan peserta untuk penempatan jabatan. Klik menu hasil perhitungan, lalu akan tampil data-data yang telah kita input sebelumnya. Tampilan halaman ini merupakan tampilan halaman hasil akhir, di mana hasil akhir ini akan ditentukan oleh pimpinan yang berhak untuk memilih peserta yang akan ditempatkan berdasarkan posisi penempatan jabatan akunting. Dan pimpinan akan mengklik tombol setuju apabila pimpinan menerima karyawan tersebut untuk penempatan posisi tersebut. Dan tombol tidak berarti pimpinan tidak menyetujui karyawan tersebut. Lalu untuk mencetaknya, kita cukup klik tombol cetak. Maka akan tampil seperti ini. Ini merupakan shortcut-nya atau codingnya. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP yaitu Framework Code Igniter, dan untuk template-nya menggunakan Bootstrap. Untuk video lainnya mungkin saya akan share lagi tentang aplikasi-aplikasi yang pernah saya buat sehingga teman-teman bisa mendapatkan referensi untuk mengembangkan aplikasinya. Dan mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.